Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahi famay yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Anak sekalian, pada hari ini tanggal 13 September. Betul ya? Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang baru. Sementara yang lalu nanti kita lihat kembali. Tapi sebelum kita memulai, mari kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran di pagi ini diberi kemudahan, kelancaran, membawa ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, mulai hidup kita di dunia hingga di akhirat kelak. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dilanjutkan, akan saya melihat kesiapan anak semuanya. Saya absen. Yang pertama, tolong dibuka, unmute, dibuka kameranya, biar saya bisa melihat kondisi Anda seperti apa. Yang pertama, absen pertama, Adam Francisco. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Rambutnya besok Iya, Pak. dirapikan kalau sudah siap ya. Ya, terima kasih. Alarik Zaki. Hadir, Pak. Oke. Nah, terima kasih. Oke, selamat. Ananda Sedayu. Hadir, Pak. Mana orangnya? Nah, oke, terima kasih. Anandika. Hadir, Pak. Yang ganteng juga sini. Terima kasih. Cindy. Halo Cindy. Nggak hadir, Pak. Tidak hadir kenapa? Nggak ngerti ya? Oke. Adrian. Halo Adrian, yang barusan masuk. Hadir, Pak. Oke, wajahnya mana? Oke, terima kasih. Bawahnya siapa? Anandika. Udah, Pak, tadi, Pak. Udah, oke. Clarissa. Hadir, Pak. Mana tuh wajahnya? Oke, sedih. David Arilianto. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Evalia Ayuning. Hadir, Pak. Mana? Oke, Evalia. Farel Tagian. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lanjut. Yang barusan masuk Ade Aurelia. Halo Ade Aurelia. Barusan kelihatan ini. Iya, Pak. Wajahnya mana? Lanjut. Gisela Anindya. Halo? Gisela?
Muslim, Pak. Gisela. Ya. Gisela non-muslim. Astagfirullah, tak panggil juga. Hayun yang bawahnya. Hayun. Hadir, Pak. Oke. Makasih. Hayun. Bawahnya siapa Hayun? Kavita. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Maila. Hadir, Pak. Oke. Melisa. Liliana. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Nabila. Hadir, Pak. Maaf Pak, saya belum Pak. Ya bentar, Nabilah dulu. Oke. Muhammad Rizki. Hadir Pak. Di wajahmu. Ini Pak. Nah, oke, terima kasih. Muhammad Zaki. Hadir, Pak. Ada. Oke. Wih, terima kasih. Bawahnya siapa nih? Naufal Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Puspita. Hadir, Pak. Iya, terima kasih. Putra Ahmad. Hadir, Pak. Mana Putra Ahmad? Oke. Sani Iswara. Hadir, Pak. Kayak sepak bola. Mana orangnya? Nah, gitu. Terima kasih. Sani. Safna Arfa. Hadir, Pak. Oke. Lanjut Siska. Hadir, Pak. Oke, Siska. Bawahnya Siska Tegar. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Tika Rahmawati. Hadir, Pak. Wah, suaranya jauh. Oke, lanjut. Yuvita. Pak. Hadir. Oke. Safira. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil? Adakah yang belum saya panggil? Kalau gitu saya lanjut kepada permasalahan. Oke, perhatikan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana menghadapi masalah keilmuan, masalah zaman. Kemarin saya awali dari bagaimana tokoh-tokoh yang berhasil, kemudian masuk kepada era reformasi 4.0, dan yang terakhir kemarin adalah reformasi 5.0 yang akan dihadapi Anda semuanya, ya. Masih ingat kan kemarin? Oke. Hari ini saya akan mengajak Anda semuanya bagaimana Anda bisa hidup dengan kejujuran Anda, ya. Kalau di buku modul yang Anda punya, silakan buka halaman 45, ya. Halaman 45, ya. Di sana itu babnya bab akhlakul karimah, ya. Kan pelajaran kita kan pendidikan agama dan budi pekerti itu secara umum, tapi di agama namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, salah satu akhlak yang baik adalah bersifat jujur. Maka tema yang muncul di buku tersebut adalah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan hal ini dengan jujur? Siap ya? Oke. Siap, Pak. Harus jujur. Nanti akan saya munculkan video yang sederhana atau apa begitu supaya Anda semuanya bisa. Kemudian Anda menanggapi bagaimana kondisi Anda yang terjadi. Oke? Jujur, halaman 45. Tapi sementara mari kita lihat di tayangan. Sudah jelas di tayangan ini?
Gambarnya ada. Judulnya apa? Jujur dan suara dan hati. suara hati. Oke, berarti kalau bicara jujur dengan suara hati begini ceritanya. Kenapa ada kalimat jujur? Kenapa ada suara hati? Bahwa yang namanya iman seseorang itu meliputi 3 hal. 1, hati, 2, lisan, dan yang ketiga adalah perbuatan. Hati, lisan, perbuatan. Itu menyatu. Itulah orang yang beriman. Nah, bicara akhlak, ya udah meliputi jujur dan suara hati. Ya, jujur yang dilakukan seperti apa, hati seperti apa. Artinya, yang dilakukan dengan hati nurani itu harus sama. Itulah jujur. Oke ya, kita lihat dulu gambar yang pertama. Tolong diperhatikan yang pertama ini. Tugas Anda mengamati gambar. Gambarnya jelaskah? Posisi di mana Jelas, ini? Pak. Di mana ini? Di Angkringan, warung Pak. angkringan. Nah, oke. Siapa orang yang masuk di angkringan sini yang memungkinkan jujur dan tidak jujur, kira-kira siapa? Adalah Yang pakai kerudung tuh, Pak. yang pakai kerudung, bisa jadi. Yang lain bisa nggak tidak jujur? Bisa, Pak. Oke, kita bandingkan. Kalau di supermarket, di sana sudah ada banyak CCTV. Tapi kalau di angkringan, kemungkinan besar tidak ada CCTV. Betul apa salah? Betul. Nah, dan semuanya masing-masing harus prasmanan gitu kan? Nah, oke ya, oke. Di sini mungkin bisa bahasa Jawanya nguntot gitu, ambil gorengan 5, ketika membayar ambil berapa? Gorengan 3 kan bisa jadi. Ini akibatnya jadi orang yang merugi di akhirat nanti. Jangan sampai terjadi. Nanti bagaimana kalau Anda sudah kadung pernah ngambil ketika di SMP semacam itu, ya nanti teknisnya ada. Ya, harus bisa. Ini CCTV. Nah, sekarang kalau saya alihkan pada kehidupan kita, ada nggak CCTV kehidupan? Ada. CCTV-nya di mana? Ayo. Tuhan, Pak. Malaikat, raqib, atid. Maka pembelajaran pada pagi ini tujuannya, tugas Anda yang harus Anda selesaikan adalah Anda memahami sifat-sifat jujur. Ya. Kalau kita bersifat jujur, awanane, benar begitu kan? Akibatnya apa? Kalau Anda tidak jujur, apa akibatnya? Oke, saya ulangi. Tujuan pembelajaran pagi ini adalah Anda memahami orang yang jujur itu seperti apa, kemudian akibatnya orang yang jujur itu apa, yang tidak jujur seperti apa. Oke? Gitu. Sehingga harapan dari pelajaran ini adalah setelah Anda bisa mengikuti pelajaran ini, usai ini Anda bisa di kehidupan nanti Anda bisa mempertimbangkan antara dosa dan pahalanya. Oke, lanjut. Bawahnya ini adalah terkait dengan as-sidqi wal amanah, jujur dan amanah. Ya. Jujur dan amanah. Kita lihat, kita baca. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja di antara adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, jujur dan amanah. Bisa dipahami ya? Tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Iki tutup bagianku, saya nggak mau. Tidak curang, orang ngapusi.
objektif dalam menilai apa anane. Contohnya saya harus jujur, objektif dalam menilai siswa. Nah, siswanya ra mudeng sama sekali dikasih nilai 9, itu kan ya saya berarti tidak jujur. Nah, harapan saya Anda akan lebih baik. Oke? Lanjut, perhatikan. Ayatul munafikin ada 3. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Oke, dibaca terjemahnya. Ini sudah kemana-mana, mudah-mudahan Anda sudah paham. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, mesti ngapusi, berdusta. Apabila berjanji, mengingkari. Apabila diberi amanah, ia berkhianat. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Oke? Ini dipahami, harus ini. Ciri-ciri orang munafik. Nah, ada 3. Berdusta, mengingkari, berkhianat. Oke, harus paham. Pertanyaan yang harus Anda perhatikan. Pernahkah kamu berbohong? Silakan dijawab dalam hati masing-masing. Pernahkah kamu berbohong? Ya, berbohong kepada diri sendiri, kepada teman, kepada orang tua, dan yang lain. Berbohong kepada yang kuasa. Pernahkah? Bawahnya, kenapa kamu berbohong? Oke, dirasakan masing-masing. Ngopo. Sejak kapan kamu mulai berbohong? Nah, terus sampai kapan kamu berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Wah, ini kacau ini. Siapa yang pertama kali mengajak kamu berbohong? Sing parah, sing isor. Pernahkah kamu mencontek? Berarti nek pas penilaian atau ulangan. Mengapa? Waduh ini. Ini bisa dijawab. Coba di antara kalian yang pernah. Pernahkah kamu berbohong? Siapa berani jawab? Ayo. Cek kabeh kan kacau kabeh iki. Pernahkah kamu berbohong? Kacau ya? Oke. Mestinya jangan berbohong. Oke, lihat ke bawahnya. Krisis kejujuran. Ini KPK menyampaikan, berani jujur Anda hebat. Berani jujur hebat. Loh, mestinya kalau orang muslim jujur itu bukannya hebat, tapi seharusnya. Kenapa? Karena contoh kita adalah Rasulullah. Contoh kehidupan kita siapa? Rasulullah. Uswatun hasanah. Rasul jujur gak? Jujur. Ya, makanya ikuti aja Rasulullah. Maka tingkat dan kualitas kejujuran kita di Indonesia sangat rendah. Patut dipertanyakan bagaimana perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita. Ya, rendah sekali. Mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Oke, kalau bicara masalah KPK, berarti kan usah dengan banyak hal. Indonesia ada KPK ini. Yuk, tolong diperhatikan ini. Ngeri sekali. Kemudian lihat di sekitar kita, bawahnya, lihat. Ini krisis kejujuran. Gambar apa ini? Ini adalah simbol jual beli. Timbangan. Ini telur apa warna hijau itu. Yang jelas ini menimbang. Ada beberapa cara manipulasi timbangan ini untuk bohong. Mestinya ini 1 kilo kurang sekian on. Nah, itu dianggap 1 kilo. Oke, dipahami ya? Menimbang ini hati-hati. Karena orang yang tidak jujur mesti mengurangi timbangan. Kalau
dia kulaan atau membeli, mesti minta dilebihin. Ya, minta dilebihkan dari semula. Tapi ketika menjual mesti dikurangi timbangannya. Biar apa? Labanya banyak. Padahal Rasulullah itu tidak begitu. Contohnya, Rasul sampai mendapat gelar Al-Amin itu kan karena kejujuran. Apa adanya. Oke? Bawahnya lihat. Mencontek atau plagiarisme. Oh, ini mencontek ini. Ini kan sekarang saatnya banyak mencontek plagiarisme dari berbagai hal. Contohnya ketika ulangan. Hati-hati. Bawahnya lihat. Nah, ini akibat tidak jujur. Kalau hanya masuk penjara sih nggak ada masalah. Bisa keluar lagi. Bisa tobat. Tapi kalau udah lewat dari penjara, lewat dari urusan dunia, akhirat, wah, kan kacau lagi ini, ya. Oke, untuk ini saya tutup sebentar. Coba perhatikan. Sekarang silakan diperhatikan. Bentar. Perhatikan sedikit video ini, mudah-mudahan sebagai inspirasi Anda semua. Oke, perhatikan, ini film kartun anak. Oke, silakan diikuti, dipahami, sederhana. Oke. Halo? Halo, suaranya? Iya, Pak. Bisa didengar? Bisa diikuti? Bisa. Oke, itu salah satu cuplikan. Coba
Saya buka yang lain, tolong diperhatikan. Ini. Sebentar. Tak buka satu lagi, coba. Merupakan pelanggaran HAM yang berupa penghilangan cara paksa total korban dari salah satu orang 12 orang yang malam 11 orang yang mengalami dan 23 orang menggunakan cara paksa. Memastikan segera pada situasi yang optimal selalu berada terhadap orang yang tidak kenal. Jika ini kalau lama berada pada orang tua asli atau anak menangisnya pelupuk. Tidak langsung saja sekarang kita apa yang dilakukan dan bagaimana apa yang dilakukan dengan kaitannya dengan nilai-nilai dan kita apa yang dilakukan masih dan dilakukan itu ada nilai-nilai matematika. Jadi Bu, kalau langsung saja kita pakai atau ada nilai-nilai matematika ada nilai-nilai matematika bermanfaat dalam nilai-nilai matematika dan kita menggunakan apa yang dilanggar dalam kasus pelanggaran HAM dalam berikut dengan kewajiban apa yang tidak dilaksanakan atau dasarnya yang itu ada dasarnya yang ada di instrumen
Satu, faktor internal, sebenarnya kesadaran dan dua, sifat toleransi. Oleh faktor egois, empat, kata-kata evaluasi. 5. Toleransi. 6. Yang faktor eksternal tidak berdasarkan hambatan. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi tidak menyala bangsa. 4. Ada motivasi melakukan pelanggaran. 5. Memainkan regulasi. 6. Tidak ada Oke, itu ceritanya. Silakan. Waktunya untuk menanggapi tanya jawab beberapa hal. Dari uraian yang pertama tadi, kemudian ada sedikit video pertama, lebih-lebih video yang kedua. Silakan. Ya, silakan mau dapat poin untuk menanggapi dulu. Yuk, Cung, silakan. Atau saya panggil dulu. Halo? Adam? Ya, Pak. Silakan Anda mulai dulu menanggapi dari uraian dan ada dua sedikit video tadi. Apa yang masih Anda katakan? Dari kedua video itu bisa menyimpulkan bahwa pentingnya kejujuran. Terus? Seberapa penting? Sangat penting dan wajib, Pak. Wajib, oke. Kalau video yang kedua tahu nggak siapakah dia? Ayo, yang kedua. Video kedua. Dia siapa? Imam Syafi'i, Pak. Oh iya, terima kasih. Dia adalah ayahanda Imam Syafi'i. Siapa Pak Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i adalah salah satu orang yang berpengaruh menjadi madhab Syafi'i. Benar ya? Iya, Pak, benar. Di Indonesia dan bahkan di belahan dunia yang besar itu Imam Syafi'i. Seberapa hebatnya Imam Syafi'i dan orang tuanya? Ternyata kita lihat tadi kehati-hatian seorang pemuda yang makan buah yang jatuhnya bawahnya pohon itu adalah sungai. Nah, jadi buahnya terlima kemampul gitu kan, sampai jauh. Nah, dia pemuda haus, mampir ke sungai, ada delima jatuh, langsung dimakan. Apa yang dipikir oleh ayahanda Imam Syafi'i adalah ketika makan makanan yang bukan haknya, itu dalam ilmunya dia yang dia pahami bahwa nanti di akhirat nanti itu akan menjadi bara api. Sing dimakan sak piro? Mungkin sak cuwil gini, sak cokotan atau satu buah. Itu di dalam perut akan menjadi bara api. Bara api kok bara api neraka? Ya seperti apa? Buah kobong kabeh. Sampai kapan? Ya selamanya. Maka seorang pemuda itu enggak mau bahwa di akhirat nanti ada benda yang masuk dan menjadi bara api. Maka minta diikhlaskan
minta diizinkan, minta ridhonya. Karena orang yang hebat atas kejujurannya, maka dia mencari miliknya siapa untuk minta diridhokan, diikhlaskan. Akhirnya yang terjadi apa tadi? Ya udah, kamu harus gini. Ya, kerja sampai 2 tahun tapi ora dibayar. Casake kok ono. Yang akhirnya apa? Wis rampung. Pak, saya sudah selesai tugasnya, minta diizinkan. Wong sak cuwil tak makan, minta diizinkan. Oh, enggak bisa. Tambah 1. Kamu harus menikahi. Ternyata sing dinikahi orang yang luar biasa. Ya, tadi ya, orang luar biasa betul. Orang suci bener. Akhirnya menikah. Kalau orang tuanya orang hebat, yang terjadi adalah ketika sudah menikah, nanti akan terjadi apa? Keluarga ini mawaddah warahmah sakinah dan menghasilkan apa? Putranya namanya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Orang yang hebat. Kedekatan dengan Allah, kecerdasannya luar biasa. Maka ketika Anda ingin ke depan, putra-putri Anda, nah ini sekarang masih putra dan putri, ke depan kalau pengen hebat seperti ayahanda Imam Syafi'i dan memiliki anak yang luar biasa. Kenapa? Dimulai dari orang tuanya ke anaknya akan lebih baik. Ya, oke, kacang tidak jauh dari lanjaran, kayak begitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitulah kira-kira. Oke ya, waktunya, insya Allah nggak usah panjang. Itu mudah-mudahan menjadi inspirasi. Kemudian nanti penilaian di bab ini nanti silakan saya calling lewat grupnya, buka lewat Presto, pelajari pada halaman 53 modulnya latihan itu, pahami betul. Nah, wis bener kabeh segala macam, nanti akan ada kemudahan dalam penilaian di bab ini. Oke, waktunya terbatas dan kesimpulan. Pada bab ini adalah jujur adalah sebuah kebutuhan kita. Ya. Kejujuran adalah sebuah kewajiban untuk kita semuanya. Kalau kita tidak jujur, apa yang terjadi? Nanti yang jelas menimpa diri kita. Karena contohnya adalah Rasulullah, yang dia orang yang harus kita tiru, dia jujur, maka kita harus jujur. Ya. Kalau waktu dulu tidak jujur di kantin atau di mana saja segala macam, yuk mulai sekarang tanamkan kejujuran itu. Penilaian jujur. Supaya jujur bagaimana? Anda harus baik dulu. Baik dalam apa? Pahami ilmunya segala macamnya, sehingga kemungkinan membuat Anda tidak jujur itu jauh. Ya. Oke. Semuanya paham ya, Mudeng ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih Adam dan yang teman-temannya. Dan akhirnya mari kita akhiri pembelajaran pada sesi ini dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian demikian, mohon maaf, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita segera masuk kembali di sekolah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih, Pak.